Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan kembali dengan sambutan mantan PJ Kepala Desa Ranakarya kepada yang terhormat Bapak Peri Irawan SHMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini cuaca cukup sejuk dan kita dapat hadir bersama-sama di kantor Desa Ranakarya ini dalam rangka memenuhi undangan Badan Permusyawaratan Desa Ranakarya dengan agenda acara serah terima jabatan Kepala Desa Ranakarya tahun 2021. Selawat beriring salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita di sini dan semuanya berharap di yaumil akhir nanti bersama-sama mendapatkan syafaat di sisinya. Amin ya robbal alamin. Camat Kecamatan Bupinang Bapak Firdiantoni, Sarjana Ekonomi yang kami hormati, beserta Kasih Ekobank Kecamatan Bupinang, yang kami hormati Ketua BPT beserta perangkat, yang kami hormati Kepala Desa Ranakarya Ci ataupun Kanda Armanjaya beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Ranakarya, Bapak Babin Kantikmas Desa Ranakarya, orang tua kaum, orang tua adat, sesepuh Desa Ranakarya yang hadir pada sore hari ini, Ketua LPM Desa Ranakarya yang hadir pada kesempatan hari ini, Kepala kaum Melayu Tengah, kaum Melayu Gedang, kemudian kaum Caniago yang hadir pada sore hari ini, kemudian pemangku adat yang hadir juga bersama-sama kita pada sore hari ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum perempuan ataupun tokoh perempuan yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian tak terlupakan kita juga Bapak pendamping kecamatan beserta pendamping lokal desa yang hadir pada kesempatan hari ini, perangkat desa Desa Ranakarya yang saya banggakan, dan tak terlupa saya pendamping hidup saya Ibu Sri Mulyati yang hadir pada sore hari ini. Kalau tidak disebut lah tidak masak gitu semua. Pada kesempatan sore hari ini saya sangat merasa senang, kemudian berbaur dengan sedih, dan juga merasa bahwa selama ini kurang lebih seperti disampaikan oleh Ketua BPD tadi, hampir 2 tahun setengah. Dari tahun 2019 waktu setelah terima jabatan di tempat yang sama pada hari ini, bulan Juni 2019, saya diamanahkan untuk menjadi penjabat Kepala Desa Ranakarya yang tentunya dalam masa yang cukup panjang. Seyogyanya berdasarkan regulasi itu tidak lebih dari 1 tahun penjabat Kepala Desa menjabat. Tetapi mungkin karena dalam kondisi pandemi sehingga berlarut-larut, sehingga dihitung sampai hari ini ataupun dalam bulan Desember ini kurang lebih 2 tahun setengah. Masa 2 tahun setengah itu tentunya banyak waktu yang kita lewati, kesempatan yang kita lewati. Tentunya di dalam pergaulan ataupun di dalam masa kepemimpinan saya, banyak hal-hal yang saya sadari masih banyak dan masih jauh dari harapan masyarakat desa kita Ranakarya
Untuk itu kami atas nama pribadi dan pemerintah desa mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Karena tadi saya sampaikan bahwa ada perasaan bahagia, tetapi ada juga perasaan yang kurang karena ada sesuatu yang mungkin pekerjaan yang selama itu belum terselesaikan, sehingga saya secara pribadi berharap tidak memberatkan ataupun tidak menjadi hambatan kepada Bapak Kepala Desa kita yang telah dilantik 2 hari yang lalu. Nah, kemudian pada kesempatan ini tentunya seperti sampaikan Ketua BPD tadi, saya hampir 2 tahun setengah di Desa Ranakarya ini tidak merasa orang lain. Artinya bahwa Desa Ranakarya ini adalah desa saya. Masyarakat Desa Ranakarya ini adalah keluarga saya, sehingga saya tidak merasa adanya duka, tetapi lebih banyak merasa suka. Artinya bahwa di dalam menjalankan pemerintahan, saya menyadari bahwa di dalam keluarga, karena saya merasa sebagai anggota keluarga, wajar seandainya kalau orang tua kita mengingatkan kita ataupun mungkin kakak kita memarahi kita, itu hal yang wajar. Tentunya yang dilakukan oleh orang tua kita, berharap kita lebih baik, berharap masyarakat kita lebih sejahtera. Saya pahami itu, sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hati saya ada goresan luka ataupun apalagi dendam. Itu tidak sama sekali. Bahkan saya sangat merasa selama ini mungkin saya di Desa Lubu Pinang, artinya bahwa sebenarnya desa sebelah itu merasa bahwa Ranakarya ini menjadi desa saya. Keluarga yang ada di Desa Ranakarya ini, warganya itu adalah keluarga saya. Jadi tidak ada kata duka ataupun dendam ataupun hal-hal yang mungkin, bahkan saat ini saya merasa saya sangat dekat. Kalau mungkin 2 tahun yang lalu tidak merasa dekat, sekarang ini sangat dekat. Bahkan dengan Pak Kades kita, saya berharap nanti komunikasi tetap terjalin dan saya siap. Saya sampaikan 1 kali 24 jam, insya Allah saya siap. Karena ini adalah desa saya juga, keluarga saya juga. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian saya berharap juga bahwa semasa 2 tahun setengah, kurang lebih dari 2019, 2020, dan 2021, berdasarkan APBDes kita ada 19 kegiatan. Di tahun 2019 itu sebanyak 5 kegiatan fisik yang telah kita bangun. Kemudian di tahun 2020 sebanyak 8 kegiatan, dan di tahun 2021 ini 6 kegiatan. Saya sangat berharap bahwa mari kita pelihara bangunan-bangunan yang telah kita bangun, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga tentunya saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Kades kita, Kanda Armanjaya. Kalaulah mungkin boleh kita menganalogikan ataupun mengumpamakan bahwa 6 tahun ke depan ibaratnya suatu perjalanan kita mengarah ke Bengkulu. Jadi berangkat ke Bengkulu itu selama 6 jam ataupun nanti dikategorikan 6 tahun. Nah, dalam hal perjalanan ini kita ibaratkan bahwa kendaraannya adalah desa kita atau pemerintahan desa kita, kemudian supirnya atau Pak supirnya Pak Kades, kemudian penumpangnya adalah seluruh warga desa kita Ranakarya. Nah, tentunya yang duduk di barisan supir ini adalah orang-orang yang terkemuka, artinya terpandang, salah satunya mungkin beberapa termasuklah kelompok BPD, orang tua kita, kepala kaum kita, tokoh masyarakat kita yang selalu mendampingi supir ini. Jangan sampai supirnya ngantuk, jangan sampai supirnya mungkin terlalu kencang, ngegas, yang mengingatkan yang sebelah. Nah, itu tentunya. Tetapi kita berharap juga yang duduk di barisan depan ini, supir juga ngajak duduk di barisan depan. Artinya bisa mengingatkan Pak supir kita ketika nanti dalam perjalanan panjangnya selama 6 jam ini tetap berada di jalurnya dan tidak
tentunya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Artinya bahwa perjalanan 6 tahun ke depan itu cukup panjang kalau kita hitung, tetapi kebersamaan, komunikasi dan kerjasama tentunya tetap harus terbangun. Sehingga kita yakin bahwa dengan target 6 jam itu sudah sampai di Bengkulu sesuai dengan visi misi kepala desa kita, sesuai dengan aspirasi ataupun mungkin keinginan masyarakat desa kita Ranakarya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya mengucapkan ya mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada BPD yang mungkin hampir sering kita rapat ataupun mungkin kopi bareng, yang selama ini kadang-kadang komunikasi mungkin ada yang tidak jelas. Itu bukan hal yang ini, tetapi itu adalah sesuatu yang mungkin lebih kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian di dalam hal ini juga pun perlu kami sampaikan, selain pembangunan yang 19 kegiatan tadi, persoalan Bundes kita kemarin memang ada disampaikan dari sebagian masyarakat kita, bahwa mungkin pada kesempatan ini perlu saya sampaikan secara garis besar bahwa yang pertama yang harus saya sampaikan, pengelolaan Bundes itu terpisah dari pengelolaan kekayaan desa. Artinya kekayaan Bundes itu berdasarkan Permendagri 58/2017 itu dipisahkan. Nah, tetapi bertanggung jawab yang sepenuhnya di Bundes. Nah, tapi dalam hal penyertaan modal itu memang dari desa. Nah, dari gambaran kita minta pengurus Bundes kemarin menyampaikan, dari tahun 2016 dibentuknya Bundes sampai dengan 2021 pada hari ataupun pada bulan ini, jumlah penyertaan modal itu 2016 sampai 2019 sebesar 207.096.415 rupiah. Nah, dari perjalanan Bundes ini informasi dari Direktur Bundes, kekayaan kita pada hari ini pembukuan ditutup itu senilai 213.736.415 rupiah. Jadi kurang lebih sebesar 6.700.000. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita, menjadi hal yang harus kita support sehingga ini nanti bisa lebih maju lagi, lebih sehat lagi. Nah, dari penyertaan modal ini ada beberapa, artinya dari dana 213.700.000 ini, sisa penyertaan modal kuliner kita 17 juta masih dengan Teddy dari 20 juta kemarin. Kemudian saldo di BPD itu 2.520.044 rupiah. Saldo Bank BRI sebesar 28.486 rupiah 371 rupiah. Kemudian piutang Yarnen atau pinjaman yang di masyarakat itu sebesar 103.997.000 rupiah, terdiri dari 17 nasabah yang lancar, 11 nasabah yang menunggak ataupun macet 6 orang. Dan datanya ini berdasarkan informasi dari Bundes ada dan tercatat. Artinya bahwa dana ini jelas ada, cuman karena macet tadi bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Catatannya ada, orangnya ada, dan ini nanti akan kita bicarakan, mungkin pemerintah desa berikutnya membicarakan untuk menyelesaikan ini. Kemudian selanjutnya ada aset 12.800.000 rupiah. Kemudian ada juga angsuran yang setelah masuk itu senilai 23.433.000 rupiah. Kemudian dari angkringan pulau ini sebesar 5 juta. Kemudian dari uang BRI Link itu 5 juta, mohon maaf, dari uang BRI Link yang ada di pengurus Bundes 5 juta. Kemudian pendapatan lainnya sebesar 15 juta. Itu dari sewa molen, kemudian ada sewa posko dan sewa Bundes. Nah, mungkin itu hanya sebagai informasi awal, artinya bahwa saya paham bahwa informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, tetapi yakinlah bahwa kepengurusan Bundes ini masih ada, tercatat, dan ada yang mempertanggungjawabkannya.
tetapi mungkin kalau istilah dari DPMD kemarin agak sakit. Nah, tapi jelas orangnya ada, artinya uangnya itu tidak kemana-mana, tapi ini memang sakit gitu. Nanti kita bersama-sama mendukung kepala desa kita untuk bersama-sama menyelesaikan ini. Bisa jadi minta bantuan orang tua, orang adat, orang kaum yang mungkin bisa memberi sanksi-sanksi sehingga yang nunggak-nunggak tadi bisa membayar ataupun lancar dalam hal angsurannya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan aset yang ada di Desa Pitarana Karya. Alhamdulillah kemarin sore dengan Bapak Kades kita duduk bersama, telah kita bicarakan aset-aset yang ada, walaupun memang ada beberapa catatan kecil yang harus kita selesaikan, tetapi secara umum dan secara garis besar itu sudah kita sampaikan, tidak ada persoalan. Walaupun mungkin ada 1-2 yang belanjanya di tahun 2016 atau 2015 itu belum tahu posisinya, tapi itu hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar itu ada dan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi kita berharap juga seandainya nanti ke depan bahwa dalam hal seperti jam ini juga disampaikan minimal seperti minimal, karena jujur saja ketika saya dilantik kemarin mungkin lupa ataupun mungkin belum tahu sehingga tidak ada serah terima seperti ini. Aset yang saya terima juga nggak ada, cuma kunci motor dan STNK dengan cap. Nah, kemudian termasuk juga mungkin dalam hal ini saya sampaikan juga dalam hal kegiatan ibu-ibu. Jadi dalam hal kegiatan PKK kebetulan juga sebenarnya istri saya kemarin tidak ada serah terimanya dalam hal pengelolaan PKK. Jadi secara pribadi beliau alhamdulillah tidak sibuk. Nah, tetapi hal ini maksudnya jangan sampai nanti ketika serah terima jabatan ini nanti tidak dilanjutkan dengan serah terima juga jabatan terhadap ibu kepala desa kita dalam hal untuk kepengurusan PKK Desa Pitarana Karya, karena hampir setiap bulan ataupun per 3 bulan itu ada kegiatan yang tentunya dilombakan juga, itu juga ikut membantu dalam hal mensejahterakan masyarakat kita Desa Rana Karya ini. Nah, kemudian pada kesempatan ini mungkin tidak banyak juga yang saya sampaikan. Atas nama pribadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Babinsa kita yang luar biasa. Beliau ini sangat luar biasa mendukung saya secara pribadi dan pemerintah desa kita dalam hal untuk membangun ataupun mensejahterakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa ini. Termasuk juga ya tidak kalah juga dengan Bapak Babin Kaptikmas kita yang kebetulan memang berdomisili juga di Desa Rana Karya. Saya pikir bahwa yang telah dilakukan Bapak Babinsa selama ini, Bapak Babin Kaptikmas, itu merupakan amal ibadah dan merupakan hal yang mulia yang tentunya walaupun mungkin tidak bisa dinilai oleh poin ataupun mungkin dalam hal ini dengan angka-angka, tetapi yakinlah bahwa pengorbanan itu ataupun hal-hal yang telah diberikan itu merupakan hal yang mulia yang suatu saat pasti akan mendapatkan ganjaran di sisinya. Amin ya robbal alamin. Kemudian kepada Bapak pendamping kecamatan yang luar biasa, di samping memberikan motivasi, beliau ini adalah ustadz. Jadi kalau ada hal-hal yang ini selalu kita minta petunjuk, minta saran dengan Pak Joni Chandra SPDI. Beliau adalah pendamping kecamatan yang selalu mendampingi kita dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa kita ini. Kemudian akhir dari kata saya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Izin untuk menyampaikan 2 buah pantun. Jalannya pejabat sangatlah cepat, singgah ke Masjid Al-Hidayah untuk bertobat. Terima kasih wahai masyarakat Rana Karya yang sangat hebat. Kebersamaan selama ini sangatlah kuat. Taman desa dibangun di Desa Rana Karya, siang malam selalu dijaga. Meskipun kita mungkin berpisah, tali silaturahim tetap terjaga. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.